wis tak coba nglalekake jenengmu saka hatiku. Itu tadi sepenggal lagu dari salah satu maestro campur sari Indonesia yang baru saja berpulang, yang menurut berita karena indikasinya adalah serangan jantung. Nah, sakit apa sih sebenarnya Bang Mesdi Dikempot hingga akhirnya meninggal yang begitu cepat? Benarkah ini sakit jantung? Dan kenapa sakit jantung bisa seperti itu? Saksikan video saya hingga selesai. Kenyataan terjadi kasus serangan jantung atau yang dicurigai serangan jantung terjadi di kalangan artis bukan yang pertama kali ini, tapi sudah sekian kali, dan beberapa artis papan atas juga banyak yang mengalami serangan jantung seperti ini. Bahkan ada yang posisinya sedang syuting, bahkan ada yang sedang olahraga, dan bahkan ada juga yang sedang dalam posisi tidur, sehingga juga tidak terlepas dari resiko serangan jantung. Beberapa artis yang mungkin kita pasti kenal, beberapa artis yang sering kita dengar di televisi, salah satunya ada Ashraf yang baru beberapa bulan yang lalu juga mengalami itu. Kemudian ada Ajima Said yang cukup lama sudah, Mike Mohede, kemudian Ade Namnung, itu juga indikasi dari medis menyampaikan bahwa ini kemungkinan besar karena serangan jantung. Ternyata bukan hanya dari kalangan artis, teman-teman, dari kalangan umum seperti kita juga itu banyak banget yang sebenarnya kasus jantung. Memang pengalaman saya dulu waktu saya berada di rumah sakit, kasus-kasus jantung itu mematikan sekali. Kadang baru datang, kemudian sesak, terus tiba-tiba henti nafas, dan ketika henti nafas kita coba lakukan resusitasi, tidak tertolong sehingga akhirnya meninggal. Nah, jadi kasus-kasus kardiovaskuler ini sangat-sangat mematikan. Kemudian dari kalangan olahragawan pun banyak, dan bahkan saya beberapa kali menemui di ruang ICU atau ruang khusus kritis pada pasien-pasien jantung, itu banyak yang backgroundnya adalah seorang atlet, seorang olahragawan yang istilahnya olahraga itu menjadi kebiasaan hari-hari mereka gitu loh. Itu juga terkena serangan jantung. Tapi saya nggak akan ngebahas itu, teman-teman. Saya akan ngasih tahu ke teman-teman dulu mengenai apa sih yang disebut dengan serangan jantung atau penyakit jantung. Sebenarnya penyakit jantung itu penyakit yang menyerang kardiovaskuler. Apa itu kardiovaskuler? Kardio itu, teman-teman, bahasa lainnya adalah jantung. Bahasa kita kardio itu jantung, ya. Vaskuler itu pembuluh darah. Jadi kalau ngebahas kardiovaskuler ada 3 komponen utama sebenarnya. Jadi contohnya ini jantung nih. Jantung ini, kalau kita bicara kardiovaskuler bukan hanya ngomongin masalah jantung ini, tapi ngomongin 3 hal. Yang pertama kardionya, yang kedua bloodnya atau darahnya, yang ketiga adalah vaskulernya atau saluran yang mengantarkan darah menuju ke seluruh tubuh, ya. Pada dasarnya fungsi dari kardiovaskuler adalah sebagai alat pompa yang memompakan oksigen dan sari-sari makanan menuju ke seluruh sirkulasi darah. Jadi gambarannya kayak gini loh, teman-teman. Jika kita lihat bagaimana jantung memompa darah kita itu menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jadi menuju seluruh tubuh dan kembali lagi di jantung. Dan salah satu fungsinya adalah
dia menghantarkan darah itu menuju ke paru-paru untuk ditukar antara karbon dioksida hasil sisa metabolisme, kemudian ditukar menjadi O2 yang merupakan hasil dari proses kita menghirup oksigen, dan kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, proses itu salah satu perannya adalah diperankan oleh kardiovaskuler atau jantung. Nah, kenapa? Jadi kita harus bisa bedain, teman-teman. Ada serangan jantung, ada juga serangan jantung yang sekaligus mematikan. Jadi teman-teman juga pasti pernah tahu ya, ada yang orang dengan serangan jantung, rasa berat di dada, dibawa, kemudian dibawa ke ruang ICU dan akhirnya sembuh. Ya, sembuh karena harus dipasang ring seandainya. Dia harus pasang ring atau ada di treatment tertentu gitu. Harus pasang bypass dan lain sebagainya. Nah, ada juga orang yang belum sempat dilakukan seperti itu. Bahkan kalau ceritanya Bang Didi Kempot itu, Mas Didi Kempot itu dari rumah sakit sampai dengan meninggal itu hanya 20 menit ya. Bahkan itu sudah dilakukan resusitasi dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu ada kemungkinan serangan jantung karena adanya kelistrikan jantung yang berantakan. Jadi gini teman-teman, jantung kita sebenarnya kalau berdetak itu kenapa kok bisa berdetak? Kalau ada pertanyaan kenapa jantung kita berdetak, ya bukan karena berdetaknya lebih kencang dari ujung kaki ke ujung kepala, kencang, nggak gitu ya. Maksudnya berdetak itu karena ada listriknya. Jadi ada impuls listrik dari ini ujung, dari pangkalnya menuju ke ujung. Nah, kayak gini nih gambarannya nih. Ini kayak gini. Oke. Nah, kayak gitu. Sebenarnya jantung kita tuh berdetaknya seperti itu, dan yang normal adalah detakannya, ritmenya teratur. Jadi lep dep lep dep lep dep, kayak gitu sebenarnya jantung kita. Kalau dia sudah aduh, gak jelas tuh. Itu kayak gimana jantungnya, gerakannya kayak gimana, ritmenya nggak jelas. Dia bisa aja taki itu peningkatan denyutnya kencang sekali. Bisa juga bradi itu dep 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 dep. Kalau rapper tuh gini, kalau dia taki tuh gini dep 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 gitu. Kok rapper sih? Apa namanya? Nggak tahu saya namanya. Pokoknya yang ya kalau musik-musiknya yang kenceng gitu gitu. Kalau yang berarti padahal normalnya kita itu jantung kita tuh udah ada ritmenya, sudah ada normalnya. Makanya kenapa kita itu pernah ya dipasang kayak model di dada gitu ya, kemudian dia ini terus gambarnya kayak gunung mau meletus gitu ya, gambaran kayak gunung mau meletus. Sebenarnya itu adalah menggambarkan mengenai kelistrikan jantung kita. Jadi gambaran PQRST, jadi itu sebenarnya gelombang P, gelombang Q, RST. Nah, itu kita bisa lihat kondisi jantung kita dari kelistrikan jantung kita. Nah, kekacauan kelistrikan jantung kita ini adalah salah satu penyebab biasanya kematian mendadak akibat gangguan jantung. Jadi kelistrikan jantung ini tiba-tiba bermasalah, tidak sesuai dengan kelistrikannya, jadi alurnya ini berantakan sehingga detak jantungnya itu berantakan juga, dan gambarannya seperti ini teman-teman. Apa yang terjadi? Tidak lama akan meninggal kalau dia akan berhenti jantungnya. Jadi istilahnya tuh kayak gini teman-teman. Kalau saya ngibaratkan, biasa saya ajarin ke mahasiswa saya itu untuk mengandaikan dan membayangkan lebih mudahnya tuh begini. Kalau kita naik sepeda motor, biasanya kalau kita dari kopling 1, 2, 3, 4 itu kan kalau sekarang banyak matic ya. Kalau naik matic lah contoh, kalau kita naik matic tuh, motor matic, gitu makin kenceng gitu kan, kira-kira motornya akan bertahan lama, itu motor akan awet. Beda cerita ketika kita naik motor, itu suara motornya nah, apa yang terjadi? Nggak lama tuh motor pasti udah hancur tuh.
Nah, sebenarnya jantung kita juga punya irama tuh yang pengennya stagnan, jantung itu pengennya jadi olahraganya pun kita juga harus hati-hati. Jadi enggak semua olahraga tuh bagus buat jantung kita. Jadi kalau kita mau yang olahraga apa yang bagus ya olahraga yang istilahnya kontinunya nggak ibaratnya kayak motor tadi habis digas turun lagi nggak, tapi dia stagnan gitu. Itu yang bagus untuk jantung. Jadi kemungkinan kalau yang sudden death itu kebanyakan adalah sebenarnya kasusnya memang kebanyakan untuk yang kasus-kasus sudden death itu kebanyakan memang karena kasus jantung. Nah, kasus jantung beda kalau dengan serangan akibat memang ada kematian pembuluh darah atau kematian bagian dari jantung, tuh beda banget dengan kasusnya ketika terjadi gangguan pada ritme jantung. Kalau ritmenya kelistrikan jantung bermasalah, terjadi arterial fibrilasi contohnya kayak gitu ya, jantungnya itu nggak jelas detaknya seperti apa, itu bisa kolap. Jadi kalau jantung tuh kolap langsung dia diam, cek. Jadi ibaratnya kan kayak gini kan, dia kan itu kan jelas gerakannya sebenarnya. Nah pas dia gerakannya jelas seperti ini teman-teman, terus tidak kena arterial fibrilasi gitu, dia gerakannya nggak jelas, dia kanan ke kiri nggak jelas lah pokoknya. Akhirnya apa, supply yang ke tubuh juga nggak jelas, jantung tiba-tiba bisa berhenti. Nah ini yang mengakibatkan orang itu bisa meninggal. Nah saya kurang tahu sih sebenarnya, kita nggak bisa ngewak karena datanya terlalu minim gitu ya. Aku cari-cari juga nggak ada, hanya sekedar menyampaikan cerita bahwa hanya 20 menit sempat transfusi jantung. Nggak, kecurigaan saya memang arahnya adalah ke jantung, tapi oke lah, nggak masalah karena saya hanya pengen memberikan penjelasan itu ke teman-teman semua bahwa penyakit jantung itu mematikan banget. Entah itu Mas Dedi itu benar karena kasus jantung karena ritmenya kah atau apa, itu sudah terjadi, dan kita hanya bisa mendoakan beliau untuk beliau bisa diampuni segala dosa-dosanya dan bisa ditempatkan ya di tempat yang layak. Dan mari kita kenang semua mari kita kenang semua karya-karya beliau, dan mungkin sampai beberapa tahun ke depan karya-karya beliau akan tetap masih bersinar karena belum ada yang bisa menggantikan sang maestro ini. Karyanya juga tidak akan pernah tergantikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf, dan salam sehat, tetap di rumah, jaga diri dari COVID-19.